Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the. Halo semua, hari ini kita akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana konsep perilaku organisasi diterapkan di dunia nyata. Tema-tema besar yang akan kita bahas adalah yang pertama, persepsi dan nilai. Yang kedua, motivasi dan sikap. Yang ketiga, kepuasan kerja. Yang keempat, manajemen konflik. Yang kelima, komunikasi dan kerjasama tim. Yang keenam, kepemimpinan situasional. Semua ini akan dikemas lewat cerita interaktif bersama 7 karakter. Langsung saja, selamat menyaksikan! Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai proyek baru ini, saya mau dengar persepsi dari kalian masing-masing. Bagaimana kalian menilai pekerjaan yang akan kita lakukan? Menurut saya tugas ini tuh sangat besar dan menantang ya. Saya excited sih, tapi kayak takut juga untuk salah langkah. Kalau dari saya sih ngerasanya ini biasa aja ya, soalnya kita juga udah sering ngelakuin proyek ini. Jadi kita tinggal fokus pada eksekusinya aja. Kalau saya sih kalau melihat ini tuh sebagai peluang untuk inovasi. Tapi kita juga bisa mencari pendekatan baru supaya lebih efisien. Kalau dari saya pribadi itu ngerasa ini buat pembuktian diri, apalagi ada peluang buat kenaikan jabatan. Kalau boleh saya jujur ya, ini tuh lebih kayak beban tambahan. Karena kita tuh ditargetinnya lebih tinggi, tapi sumber dayanya kita terbatas. Nah, ini contoh nyata bagaimana satu tugas bisa mendapatkan persepsi yang berbeda-beda. Persepsi dipengaruhi pengalaman, harapan, bahkan mood kita hari ini. Nah, kalau nilai personal dan organisasi kita sejalan, biasanya persepsi kita terhadap tugas juga lebih positif. Itu kenapa penting punya nilai bersama seperti kerjasama, integritas, dan pembelajaran berkelanjutan. Andin, aku kira kamu paling semangat. Soalnya kan kamu senior di proyek ini. Kadang senioritas itu justru yang membuat kita lebih skeptis. Kadang pengalaman itu mengajarkan, tetapi realita tak selalu seindah teori. Wah, aku baru paham. Jadi persepsi juga bisa berubah ya seiringnya waktu. Iya, betul banget. Pengalaman membentuk kita untuk melihat dunia. Aku udah bikin daftar ide sih buat proyek yang besar ini, dan aku juga udah gak sabar buat presentasiin ke kalian semua. Wah, keren sih Yu, aku jadi ikut semangat kalau kamu antusias kayak gini. Aku takut sih, idenya biasa aja, takut diketawain. Jangan takut gagal, Lis. Dalam organisasi, orang yang mau mencoba itu lebih dihargai daripada orang yang diam-diam aja. Kadang aku tuh ngerasa kalau motivasi tuh kayak baterai, lama-lama cepat habis. Itu wajar, oleh karena itu kita tuh butuh motivasi yang intrinsik. Kayak rasa bangga karena kontribusi sendiri gitu loh, bukan hanya dari dapat keluar. Dan sikap kita menentukan atmosfer kita. Jadi kalau kita bawa sikap positif, maka proyek yang besar pun akan mudah untuk terselesaikan. Setuju, aku percaya attitude menentukan altitude, sikap menentukan sejauh mana kita berjalan bisa terbang. Gini, menurutmu hal apa yang memotivasi kamu kembali? Kalau menurut aku sih, biasanya lebih dikasih peran terkait pengambilan keputusan. Not, motivasi itu ada karena dihargai dan dilibatkan. Hari ini kita akan membahas apa yang membuat kalian merasa puas dan tidak puas di tempat kerja ini. Silakan. Saya merasa puas sih kalau misal kerja keras saya itu diakui walaupun kayak sekecil apapun itu. Kalau saya pribadi sih merasa puas kalau misalnya hasil kerja saya ini berdampak nyata.
Kalau saya itu merasa bahagia kalau tim kita tuh saling support, bukan saling menjatuhkan. Kalau buat saya, kesempatan berkembang sih, itu bisa lewat training atau seminar, dan itu yang bikin saya betah. Kalau saya sih jujur ya, saya itu merasa invisible. Kadang itu saya merasa kalau saya itu nggak dianggap atas kerja saya sendiri. Terima kasih sudah jujur Andini. Itu masukan yang sangat penting karena kepuasan kerja itu hak semua orang, bukan hanya untuk target atasan. Saya sadar sebagai pemimpin, tugas saya bukan hanya mengejar target, tapi memastikan kalian semua itu berkembang. Terima kasih atas dedikasi kalian, besar kecil itu sangat berharga. Terima kasih, Bu. Alicia, mana laporanmu? Kenapa telat lagi? Maaf aku terlambat lagi soalnya data dari Andin itu belum dikirim. Kamu itu harusnya koordinasi dong, bukan malah nyalain orang. Stop! Mending kita kalau ada masalah tuh gak usah nyalain satu sama lain. Kita mencari masalahnya itu gimana, jalan tengahnya. Dalam tim, konflik itu normal. Yang penting adalah bagaimana cara kita menyelesaikan dan komunikasi dengan baik dan saling percaya. Kalau ada masalah itu sampaikan ke orangnya, bukan bicara dari belakang. Kalau ada konflik itu diselesaikan sambil ngopi dong. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Saya harus lebih proaktif koordinasi, tidak pasif. Untuk saya harus lebih terbuka dan cepat dalam memberi saran. Kalau saya harus lebih sabar dalam memberikan feedback. Menurutku komunikasi itu gak jalan tol. Kalau jalannya lancar, kita tuh cepat membuat nyampe tujuan. Setuju. Makanya kita itu penting buat dengarkan, bukan hanya bicara aja. Kayak teknik komunikasi aktif, mendengarkan aktif, klarifikasi, mengkonfirmasi gitu. Jangan takut untuk meminta klarifikasi, lebih baik bertanya daripada kita salah asumsi. Saya masih belajar sih berani di depan umum. Ya semua orang berproses guys, yang penting mulai aja dulu. Bu, kalau boleh jujur, saya tuh ngerasa kalau gaya kepemimpinan di tim ini tuh terlalu mengatur. Terima kasih sudah jujur Andini. Saya sadar setiap orang punya pendekatan yang berbeda-beda. Saya akan mencoba lebih fleksibel dan memahami setiap orang. Itu konsep kepemimpinan situasional, gimana pemimpinnya itu menyesuaikan gaya dengan kondisi tim tersebut. Mari kita refleksi sebentar, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Saya belajar pentingnya koordinasi dan juga berani untuk bertanya. Saya sadar pentingnya empati dalam memberikan feedback. Saya semakin yakin bahwa sikap positif itu sangat-sangat menular. Kalau saya sendiri makin percaya bahwasannya kerja keras itu pasti ada aja jalannya. Kalau saya sendiri, saya tuh sadar bahwa membuka diri itu kunci untuk terus bertumbuh. Dari sini kita juga belajar bahwa organisasi itu bukan sekedar tempat kerja, tapi tempat menjadi versi terbaik kita sendiri. Terima kasih semuanya. Kita bukan hanya membangun proyek, tapi juga membangun tim yang saling percaya. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Kesimpulannya, role play yang telah kelompok kami lakukan itu berupa kita itu menyampaikan bagaimana suatu keyakinan dan nilai pribadi seseorang dapat mempengaruhi sikap, motivasi, serta kepuasan kerja dalam suatu organisasi. Apabila kita memahami tentang poin-poin tersebut, kita akan menciptakan lingkungan tempat kerja yang lebih harmonis, positif, serta inklusif. Selain itu, apabila kita ingin mencapai suatu tujuan organisasi, kita harus menghargai dan menerima adanya suatu perbedaan persepsi. Kita harus menginspirasi karyawan, kita harus memupuk sikap yang baik, dan juga kita harus meningkatkan kepuasan kerja. Semoga role play yang telah kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat bagi yang lainnya.
Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalankan berorganisasi. Jangan lupa untuk terus belajar serta mengaplikasikan materi-materi perilaku organisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton.